Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, logika kedua, ya, logika kesenangan dunia itu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut ayat 64. Ini bunyinya, wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya, dan tiadalah kehidupan dunia ini illa lahun, kecuali senda gurau, kecuali bercanda. Kalau bercanda itu sungguhan nggak Bapak Ibu? Enggak. Lahun, senda gurau, canda, itu berarti tidak menunjukkan sungguh. Wala'ib, dan permainan, main-main. Senda gurau dan main-main itu setali 3 uang, yaitu pura-pura. Itu pura-pura aja. Orang kalau sudah bilang yuk kita main-main, itu tandanya pura-pura. Mainan apa ini? Kita masak-masakan. Wah, itu kelihatannya masak betulan kan? Tapi yang dimasak daun jambu, daun mangga. Cuma pura-pura. Main maling-malingan, apa maling betulan. Itu cuma pura-pura saja. Dan itu disebutkan oleh Allah sebagai gambaran tentang kehidupan dunia. Terus kehidupan yang sesungguhnya di mana? Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan, sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu kalau seandainya ada orang yang menganggap bahwa dunia ini adalah kehidupan sesungguhnya, maka dia namanya adalah hayawan. Bahasa Arab, bahasa Indonesianya hayawan itu hayawan. Hayawan itu asalnya adalah hayawan. Jadi kalau ada orang yang menganggap bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang sesungguhnya, itu memang kehidupannya kaum hayawan. Tetapi hayawannya manusia itu adalah nanti di akhirat. Laukan ya'lamun, kalau seandainya dia mengetahui. Kalau hewan memang urusan dunia mati ya udah selesai. Seekor ayam itu, capek-capek dia membesarkan dirinya. Habis itu kemudian nasibnya berakhir di atas penggorengan. Bagi dia itu satu kesuksesan, alhamdulillah. Itu hidupnya hewan, tapi manusia bukan hewan. Karena itu lahiyal hayawan menunjukkan sekali lagi bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu adalah nanti di akhirat. Jadi kalau ada orang yang seperti ini nanti malam, kalau kita doakan supaya nanti malam hujan deras, boleh nggak? Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita doa, mantap sekali ya Allah, hujankan. Nanti malam ternyata nggak hujan ya. Ternyata ada yang jadi aktivis tahun baru gitu. Wah, itu doanya nggak mandi. Mandian kita doanya. Dan nggak usah doa. Allah yang nanti akan mengurus yang terbaik. Mudah-mudahan paling tidak Allah memberikan yang terbaik untuk kita, keselamatan yang terbaik untuk kita di malam nanti. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini semua adalah lahun walau. Kalau ini dia lebih jelas nih, lahun walau. Ini lebih jelas lagi, lahun walau. Jadi ini juga ini semua adalah main-main belaka. Nah, sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita sudah memahami dua logika tadi, kesenangan dunia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Di satu sisi sebagai mata'un wa ghurur, di sisi yang lain lahwun wa la'ib, maka iya, ini juga ya. Ini juga lahwun wa la'ib. Ini lahwun wa la'ib. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pertanyaan yang kemudian tertuju kepada kita, apa yang kita rasakan ketika kita berada di satu tempat yang segalanya dibaca sendiri. Saya nggak terbaca. Apa yang kita rasakan ketika kita berada di satu tempat yang segalanya adalah pura-pura dan kita dikitari para penipu? Jadi kalau seandainya pengen makan, dikasih makan, tapi makannya pura-pura. Ya, minum, oh ya, minum, pura-pura. Kemudian tidur, pura-pura. Di sisi yang lain, di sekeliling kita, ya, betul-betul dikitari oleh para penipu. Kira-kira pertanyaannya, kalau kita berada di tempat seperti ini, kita betah nggak Bapak Ibu? Betah atau tidak, Mas? Tidak. Iya, tidak. Kalau sampai ada yang betah itu luar biasa. Logikanya nggak betah, segalanya pura-pura. Wong lapar pengen makan, iya silakan pura-pura. Tidur boleh pura-pura. Apalagi di sekelilingnya banyak penipu, siapapun pasti akan merasa tidak betah di tempat tersebut. Dan tempat itu sesungguhnya adalah tempat yang sedang kita huni saat ini. Bukan aula ini, aula ini terlalu sempit. Tetapi alam dunia ini, ya, alam dunia ini adalah tempat yang segalanya adalah pura-pura. Jadi kalau ada orang kaya, itu sebenarnya hanya sungguhan atau pura-pura? Pura-pura. Iya. Itu orang miskin, itu miskin sungguhan atau pura-pura? Pura-pura. Maka kalau seandainya ada orang yang kaya dalam kepura-puraan kemudian sombong, itu aneh betul. Ada orang miskin sedih, kenapa? Ya bisa hidupnya miskin, padahal pura-pura. Semua yang ada di alam dunia ini pura-pura. Dan isinya adalah para penipu. Nah, kalau sudah begitu, siapa yang kemudian betah hidup di alam dunia ini? Dan inilah hukum yang nanti akan berlaku. Siapa yang tidak betah di kampuang ini bahasa mana? Di kampuang rantau, pastilah akan hadir rasa rindu untuk pulang ke kampung asal. Itu pasti. Iya pasti akan ada rindu. Di sini gak enak, semuanya pura-pura, semuanya nipu. Pasti kemudian rindu betul dengan kampung asal. Kalau memang tempat itu adalah kampung rantau, dan dunia ini kan betul-betul kampung rantau. Jiwa kita yang sedang merantau. Jiwa kita yang sedang merantau, persisnya membersamai raga. Persisnya membersamai raga. Jadi tugas jiwa adalah membersamai raga. Tetapi sudah ada MOU sampai kapan? Jadi kalau sudah batas itu berakhir, jiwa akan keluar dari raga. Jiwa akan keluar dari raga. Dan kalau boleh kita katakan, itu kan gambaran orang yang hidupnya berada di penjara, kan meronta ingin segera keluar. Maka sebenarnya itu yang dihitung betul oleh jiwa. Dihitung betul oleh jiwa. Ibarat narapidana, kalau sudah lewat setahun itu menghitung kan? Menghitung, wah tinggal sekian tahun lagi, tinggal sekian tahun lagi.
Maka jiwa kita juga sebenarnya sama. Jadi setiap pergantian waktu, apalagi pergantian tahun itu, iya, jiwa senang. Senangnya bukan karena ketemu tahun baru, bukan. Tetapi ini sebuah isyarat, berarti tugas saya menemani raga, iya, sudah semakin dekat, sudah semakin selesai. Nah, dari sini logikanya seperti logika seorang narapidana. Kalau dihukum, divonis, pengennya hukuman yang lama atau yang sebentar? Sebentar. Kalau ada yang pengen dihukum lama, itu berarti ada sesuatu dengan dia. Itu berarti betah di penjara, tapi kok rasanya agak aneh. Nah, maka demikian pula halnya dengan jiwa. Tetapi betapa banyak di antara manusia yang kalau berdoa itu gimana? Udah kakek-kakek masih bilang, doakan kakek ya, panjang umur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah jiwa kita. Betul-betul tidak betah, rindu untuk pulang kembali ke kampung asal. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira rasa rindu itu sudah ada atau belum, Bapak Ibu? Iya, kalau belum, maka inilah pertanyaannya. Kenapa kerinduan ke kampung akhirat belum hadir menggelayuti jiwa kita? Kenapa? Iya, ini pertanyaan perlu dijawab, dan sebenarnya jawabannya mudah. Semua kita punya jawaban yang sama. Ketika rasa rindu itu belum hadir menggelayuti jiwa kita untuk pulang ke kampung akhirat. Iya. Kenapa? Yang akibat jiwa ini tidak digelayuti rasa rindu untuk pulang ke kampung akhirat, menyebabkan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh raga itu terasa hambar. Ya, terasa hambar. Ya, apalagi kalau sudah tadi ya, jiwa manusia itu ya, belum bosan dengan kesenangan dunia. Dan inilah jawaban satu-satunya. Kenapa rasa rindu untuk pulang ke kampung akhirat itu belum menggelayuti jiwa? Karena memang belum bosan dengan kesenangan dunia. Kalau orang belum bosan dengan kesenangan dunia, memang enggan untuk pulang. Bagi kita mengajaknya anak kita, iya, kemarin kami ya bagian dari tadabbur, anak-anak pengen ke pantai, seneng mereka di pantai, main-main, iya, bahkan sempat ke gulung ombak juga, iya, berenam, saya dan 5 anak, iya, betul-betul ke gulung, iya. Maka jangan heran, mungkin ada yang tanya, ya, kok Pak Satori seperti ganti kacamata? Iya, mandi baru ganti 3 hari yang lalu. Iya, anak saya yang paling kecil, Mas, iya, yang berada dalam genggaman saya pas ke gulung, itu sampai celananya lepas, iya, ketarik sama ombak. Iya, tetapi yang namanya anak-anak sudah begitu diajak pulang belum mau. Iya, diajak pulang belum mau, sampai akhirnya mau pun masih tetap pengen kembali. Iya, soalnya belum mandi di Laguna, jadi baru di pantai, pengen mampir di Laguna. Nah, itu anak-anak karena belum bosan, jadi belum mau pulang, diajak pulang juga nangis. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang menyebabkan rasa rindu untuk pulang ke kampung akhirat belum muncul, belum bosan dengan kesenangan dunia. Nah, sekarang yang kemudian menjadi catatan bagi kita, kenapa belum bosan? Jawabannya adalah karena kita memandang kesenangan dunia dengan pandangan anak kecil, meskipun sudah besar. Iya, ada nggak mahasiswa yang suka game?
Kenapa dia masih suka game? Karena dia memandang kesenangan game dengan pandangan anak kecil. Iya, dengan pandangan anak kecil, tidak dengan pandangan dia sebagai mahasiswa. Iya, itu masalahnya. Jadi banyak orang yang memandang dunia, persisnya kesenangan dunia itu dengan pandangan anak kecil. Ya namanya anak kecil kadang memang nggak mau tahu. Pokoknya saya seneng. Yang kadang jadi merepotkan. Iya, jadi merepotkan. Dan itu terjadi tidak hanya anak kecil, anak dewasa yang memandang kesenangan dunia seperti anak kecil itu memang hidupnya merepotkan. Seperti kita simak berikut ini. Subhanahu wa ta'ala, itulah gambaran yang namanya anak kecil itu memang betul-betul merepotkan. Dan banyak orang-orang dewasa yang masih kecil, yang orang-orang seperti ini memang pada akhirnya kemudian banyak menimbulkan kerepotan. Dan itulah yang terjadi di negeri kita. Negeri kita ini adalah negeri yang repot. Kenapa? Karena hampir semua anak bangsa memandang segala persoalan-persoalan bangsa ini hanya dengan sudut pandang dunia. Itu pun cara memandangnya adalah seperti anak kecil memandang dunia. Iya, itu betul-betul repot. Iya. Dan ya betul-betul jadinya orang-orang yang sudah dewasa betul-betul kesulitan. Kita bisa lihat betapa si bapak ini kesulitannya, padahal dia cuma anaknya satu. Maka bagaimana kalau seandainya dia punya anak 15 begitu semua? Dan negeri ini tidak hanya 15 orang yang memandang segala persoalan bangsa ini dengan sudut pandang dunia, dan sudut pandang anak kecil tidak hanya 15, tapi bisa jadi jutaan. 15 juta saja masih kurang. Ini yang betul-betul membuat negeri ini, saya nggak tahu kapan selesai repotnya. Iya, memang solusi terbaik adalah dengan kita mengatakan kok begitu saja repot. Tapi itu bukan solusi. Itu bukan solusi. Terus solusinya bagaimana? Iya, ini solusinya. Iya, memandang dunia. Iya, memandang kesenangan dunia dengan pandangan anak kecil. Tetapi tidak selesai, masih ada lanjutannya. Artinya, kalau kita memandang kesenangan dunia dengan pandangan anak kecil juga nggak apa-apa. Dan sekali lagi, ini belum titik, masih ada titik 3 kan, berarti berlanjut. Nah, lanjutannya adalah mencari, mendapatkan dan menikmatinya dengan cara anak besar. Iya, dengan cara anak besar. Iya, karena satunya anak kecil kan ya, lawannya jadinya anak besar. Maksudnya kita mencari, mendapatkan dan menikmatinya dengan cara dewasa. Tidak sebagaimana cara anak-anak. Kalau cara anak-anak kan tadi kita ngawur kan. Iya, dia pokoknya senang ini ambil, senang ini ambil, senang ini ambil. Itu anak-anak. Iya. Tetapi orang dewasa lain, dia bisa jadi memang masih tetap memandang kesenangan dunia dengan pandangan anak kecil, tapi begitu kemudian memutuskan untuk mencari, mendapatkan dan menikmatinya dengan cara dewasa. Nah, cara dewasa itu bagaimana? Iya. Nah, cara dewasa itu Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada kita di satu surat yang ada di dalam Al-Quran, dan kita renungkan sama-sama. Surat yang dulu juga
betul-betul subhanallah, mudah-mudahan pribadi mulia seperti Abu Bakar ini yang kehidupannya betul-betul menginspirasikan kebaikan untuk kita dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat At-Takatsur, yang bagian akhirnya juga betul-betul membuat beliau terguncang. Kita simak dan kita dengarkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunna al-jahim. Thumma latarawunnaha 'aynal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Inilah bagian akhir yang sempat membuat Abu Bakar As-Siddiq terguncang. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia. Akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban. Anak kecil tidak mempan dengan ini. Nah, kamu jangan banyak makan permen, nanti dimintai pertanggungjawaban loh di akhirat. Iya, kamu makan es krim udah berapa? Nanti ada tanggung jawab loh. Jadi ditanya itu es krimnya. Iya, habis itu apa? Habis itu apa? Anak kecil nggak mempan. Tapi anak kecil yang sudah dewasa, insya Allah dia akan paham betul. Seperti pahamnya Abu Bakar As-Siddiq yang betul-betul beliau terguncang dengan akhir dari surat ini. Karena itulah Bapak Ibu, inilah sikap dewasa, inilah cara orang dewasa memandang kesenangan dunia. Pandangannya tentang pandangan anak kecil, ya. Tetapi kalau sudah soal mencari, mendapatkan dan menikmati, dia menggunakan cara sebagai orang dewasa. Nah, sikap itu yang pertama adalah mencari kesenangan dunia yang bisa dikelola menjadi kesenangan akhirat. Iya, mencari kesenangan dunia yang bisa dikelola menjadi kesenangan akhirat. Iya. Jadi ibarat orang makan itu yang dimakan kan yang bisa dikunyah. Batu itu mengenyangkan nggak Bapak Ibu? Mengenyangkan. Kalau nggak percaya boleh makan. Iya, itu mengenyangkan sekali dan awet itu. Iya, mengenyangkan. Tetapi semua orang tahu batu itu tidak bisa dikunyah. Iya, kalau itu nggak bisa dikunyah malah bahaya bagi tubuh. Karena itulah orang menolak. Nah, ada kesenangan dunia itu yang memang tidak bisa dikunyah, tidak bisa dikelola menjadi kesenangan akhir. Maka orang saya jelas akan menolak. Kalau anak kecil nggak bisa membedakan, ya mana makanan, mana batu, sandal pun dimakan sama dia. Karena dia ke anak kecil, dia melihat sandal warnanya bagus, ini seperti warna kue, dimakan itu anak kecil. Tetapi orang dewasa tidak. Jadi hanya mencari kesenangan dunia yang bisa dikelola menjadi kesenangan akhirat. Uang itu kesenangan dunia bukan Bapak Ibu? Ya, kesenangan dunia. Tapi bisa nggak dikelola menjadi kesenangan akhirat? Bisa. Maka orang yang sudah dewasa punya sikap, saya akan mencari dunia. Iya. Dia memandang dunia dengan pandangan anak kecil, sehingga matanya langsung hijau melihat uang.
sehingga dia termotivasi untuk mencarinya, dan motivasinya bukan semata-mata kesenangan dunianya, tetapi karena di situ ada kesempatan dan harapan dia bisa merubahnya menjadi kesenangan akhirat. Tapi kalau nonton sinetron, nonton bola, bisa nggak dikelola untuk menjadi kesenangan akhirat? Tidak. Nah, karena itu bukan menjadi orientasi, tidak akan dicari oleh orang-orang yang sudah memiliki sikap dewasa. Yang kedua, mendapatkan kesenangan dunia yang membuat diri lebih mulia di sisi Allah Ta'ala. Ini berarti cara mendapatkannya. Jadi mencarinya sudah diputuskan, berarti saya cari uang. Nah, ketika dia sudah memutuskan saya cari uang karena uang ini bisa saya kelola menjadi kesenangan akhirat, kemudian dia berusaha mendapatkan uang itu, kesenangan dunia bernama uang, tetapi dengan cara yang membuat diri lebih mulia di sisi Allah Ta'ala. Cara itu bisa jujur, amanah, betul-betul terus terang. Kalau memang saya kemarin semalam memang orang kalau cara dagangnya betul-betul jujur, itu agak mahal pun kadang kita menganggapnya itu sebagai sesuatu yang murah. Orang jual durian, ada orang jual durian kemudian menunjukkan ini cacatnya. Saya pernah di dekat stadion Sleman itu, malam-malam jam 10. Saya baru pulang, ada yang masih buka jual durian. Awalnya sih saya dua, mau menyenangkan anak, kemudian yang kedua menyenangkan beliau, kasihan jam 10 masih naga. Dan ketika saya mampir, subhanallah, beliau baik sekali. Maka ini harganya sekian, 50.000. Tapi kalau ini sebenarnya kualitasnya sama, tapi ini saya korting menjadi 30 karena ini ada cacatnya. Ini ada satu cangkangnya itu yang tidak ada isinya. Ini lihat, boleh kok dibuka? Saya buka dulu. Saya bilang nggak usah, nggak apa-apa. Kalaupun nggak beli, nggak apa-apa. Nah, kalau ini dia jelaskan mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Subhanallah. Jadi beli banyak itu nggak merasa rugi. Apalagi kemudian beliau cerita, kami aktif di masjid, wah udah tambah mantapnya maksudnya. Itu berarti mereka mendapatkan kesenangan dunia yang membuat diri mereka lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umumnya orang jual durian ya, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Beliau juga bilang, nanti kalau di rumah dibuka ternyata tidak bagus, tolong balik lagi ke sini. Ditukar dengan yang lebih bagus. Itu Anggeni pun pesan supaya balik lagi ke sini berkali-kali. Kayak takut kalau ternyata durian itu mengecewakan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir, menikmati kesenangan dunia dengan cara mengambil dunia dan meninggalkan kesenangannya. Nah, ini cara dewasa. Jadi ketika sudah dapat itu uang, ambil uangnya, tapi jangan ambil kesenangannya. Terus gimana caranya uangnya diambil? Ambil, tetapi tidak digunakan untuk bersenang-senang. Tidak digunakan bersenang-senang di dunia, tapi digunakan untuk bersenang-senang di akhirat. Inilah cara dewasa mensikapi kesenangan-kesenangan dunia. Ini semua akan membuat orang-orang seperti ini insya Allah tidak akan terpedaya, tidak akan tertipu oleh kesenangan-kesenangan dunia. Satu lagi, tapi akan kita bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang, dalam soal kesenangan dunia, agar kita tidak tertipu, agar kesenangan dunia agar kerinduan kita kepada akhirat tidak tergadaikan oleh kesenangan terhadap dunia. Ini akan kita bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Pandanglah kesenangan dunia dengan pandangan mata kepala dan simpulkanlah dengan pandangan
insya Allah ini cara lain agar kita tidak tertipu oleh segala kesenangan-kesenangan dunia. Memandang kesenangan dunia dengan pandangan mata, tetapi menyimpulkannya dengan pandangan mata hati. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sepertinya ini sudah larut sore, ya tidak terasa ini sudah ada beberapa yang sampai di meja, tetapi ala kulli hal ini betul saya mohon maaf karena ini juga kami mau tahun baru sekeluarga, tapi kita bertahun baru tidak seperti anak-anak, ya, kita bertahun baru seperti orang dewasa, ya, yaitu bertahun baru dengan mendengarkan tasmi Al-Quran. Insya Allah, ya, salah satunya Bapak Ibu bisa hadir. Saat ini sudah berlangsung dari jam 15 tadi sampai nanti sampai jam 21 tasmi Al-Quran, ya, menghadirkan 15 hafil. Jadi satu hafil Al-Quran itu membaca 2 juz, juz 1, juz 2, nanti juz 3, juz 4. Pembacanya ganti, tapi semuanya adalah hafizul Quran. Hari ini sampai jam 9, tidak sampai jam 12. Iya, nanti dilanjutkan besok, kalau tidak salah jam 7 sampai jam 15. Iya, sore. Iya, silakan, mudah-mudahan ini bagian dari cara kita memandang tahun baru dengan pandangan anak kecil, tetapi mensikapinya dengan sikap orang dewasa. Demikian saja. Ini saya simpan, insya Allah nanti akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Terus hari ini kita akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami masih saja terpesona memandang kesenangan dunia. Ya Rahman, jangan Engkau biarkan kesenangan dunia menetes basahi hati kami. Jangan Engkau biarkan kesenangan dunia membuat kami mengabaikan cinta dan rindu kami kepada akhirat. Ya Allah, ya Allah, seperti apapun indahnya dunia, tampakkanlah kepada kami bahwa akhirat itu jauh lebih indah. Ya Allah, ingatkan dan sadarkan kami selalu, ya Allah, bahwa kesenangan dunia adalah tipuan belaka. Dan jangan biarkan kami selalu tertipu, terpedaya oleh kesenangan-kesenangan dunia. Ya Allah, kuatkan kami agar kami bisa menjadikan kesenangan dunia menjadi tabungan bagi akhirat kami. Ikhlaskan kami, ya Allah, melepaskan kesenangan-kesenangan dunia. Cukupkan kami hanya mengambil dunia yang Engkau berikan kepada kami, dan jangan Kau biarkan kami menikmatinya di dunia ini, ya Allah. Izinkan kami hanya bisa menikmati dunia ini nanti di akhirat. Untuk di dunia ini, ya Allah, kami sudah merasa sangat cukup dengan apa yang sudah Engkau karuniakan kepada kami. Karena itu segala kelebihan dunia yang ada pada diri kami, ya Allah, kami mohon izinkan kami tidak menikmatinya di dunia, tapi kami menikmatinya di akhirat. Kami ingin, ya Allah, dunia yang sesaat ini bisa menjadi jembatan dan jalan bagi kami menuju akhirat yang lebih abadi, menuju akhirat yang lebih indah, menuju akhirat yang segala-galanya. Ya Allah, jadikan keikhlasan kami seperti ini, membuat Engkau pertemukan kembali kami nanti di akhirat. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah bertemunya kami semua di sore hari ini menjadi salah satu isyarat bagi pertemuan kami semua di surga nanti. Ya Allah, kami ingin dipertemukan kembali oleh-Mu di surga nanti, bertemu kembali dengan kedua orang tua kami, ya Allah, bertemu dengan istri, suami, ya Rahman,
bertemu dengan anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau pisahkan satupun di antara anak-anak kami di surga nanti. Kumpulkan kembali kami mereka di sana, ya Karim. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Kita akhiri dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi